Halo guys, selamat datang kembali di channel Oranimo TV. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia saat nonton video ini. Berhubung dari teman-teman masih banyak yang suka sama jalan cerita Yeyu, Mimin jadi semangat lagi buat nerusin jalan ceritanya. Dan Mimin mohon maaf lagi nih guys, soal keterlambatan update videonya. Dikarenakan anak Mimin sedang ada persiapan untuk operasi guys. Jadi Mimin terkendala sama waktu dan penulisannya. Mimin minta doanya dari teman-teman agar operasi anak Mimin berjalan lancar dan bisa sehat kembali ya guys. Oke, sebelum lanjut ke alur ceritanya, buat teman-teman yang baru gabung, Mimin minta bantuannya buat pencet tombol subscribe dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya juga ya, biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan kalau suka sama video ini, kasih like juga dong. Oke, udah terlalu lama nih basa-basinya, mendingan kita langsung aja ke alur ceritanya. Setelah melihat kehebatan yang dimiliki Yeyu, Tuan Dutian dan orang-orangnya mulai memuji Yeyu. Lalu Tuan Dutian pun mulai menanyakan tentang rencana Yeyu selanjutnya. Karena diketahui saat itu seluruh pelosok sudah banyak mata-mata dari aliran Tianho, yang lambat laun pasti akan menemukan persembunyian orang-orang dari Istana Bitao. Kemudian Yeyu yang menyadari hal tersebut dengan cemasnya berkata, saat ini di 9 benua sudah tersebar orang-orang aliran Tianho. Bersembunyi dimanapun pasti akan ketemu oleh mereka juga. Aku punya usul untuk menyelesaikan masalah ini. Ungkap Yeyu, bagaimana caranya? Tanya Tuan Dutian yang penasaran. Dengan tegas Yeyu pun menjawabnya lagi. Caranya adalah memusnahkan aliran Tianho sekarang juga. Mendengar jawaban dari Yeyu, semua orang terlihat kaget karena mereka mengetahui aliran Tianho saat ini sudah menjadi penguasa satu-satunya di wilayah 9 benua, yang pastinya sangat kecil kemungkinan untuk bisa dimusnahkan. Tuan Dutian pun mulai memperingati Yeyu, lalu dia bilang, "Hai, jangan gegabah Yeyu. Maksudmu kau ingin memusnahkan aliran Tianho sendirian sekarang? Itu hanya perbuatan bodoh." Kemudian Yeyu yang sudah dibutakan oleh dendam akhirnya tidak menghiraukan peringatan dari Tuan Dutian. Yeyu dengan tegas bilang ke Tuan Dutian, tekadku sudah bulat, dendam ini harus segera aku selesaikan. Dengan tingkat spirit yang sudah Yeyu upgrade, Yeyu dengan pedenya pergi ke tempat aliran Tianho dengan maksud menantang duel ketua alirannya. Tapi sebelum pergi, Yeyu pun memberikan lencana gioknya kepada Minggi untuk memberikan pesan kepada guru Besia agar membawa semua murid istana Bitao pindah dari persembunyian mereka yang sekarang. Kemudian setelah Yeyu memberikan mandat kepada Minggi dengan kudanya, Yeyu langsung pergi menuju ke tempat aliran Tianho. Lalu Xin pun berpindah ke depan pintu gerbang aliran Tianho. Di sana sudah banyak orang-orang yang datang dari berbagai kalangan untuk mengucapkan selamat kepada ketua sekte. Mereka yang datang terlihat sambil membawa kotak hadiah sebagai upeti. Diketahui mereka terpaksa memberikan upeti kepada aliran Tianho karena sebelumnya mereka mendapatkan ancaman jika tidak mengikuti aturan dari aliran Tianho, semua keluarga mereka akan dibunuh, sehingga membuat mereka terpaksa mengikuti aturan yang merugikan mereka. Kemudian tak lama berselang mereka dibuat kaget karena di atas langit mereka melihat sebuah kekuatan besar yang tiba-tiba mendarat di hadapan mereka. Ternyata dari kejauhan terlihat ada seseorang di balik kekuatan tersebut. Ketua Bian yang melihatnya marah lalu berkata, "Hai, siapa kau? Beraninya menerobos masuk ke gunung aliran Tianho tanpa izin?" Kemudian sosok itu pun menjawabnya, "Aku adalah malaikat kematian yang akan mencabut nyawamu." Ketua Bian pun tertawa mendengarnya setelah mengetahui sosok itu adalah Yeyu. "Hahaha, apa yang kau katakan bocah tengik? Ingin mencabut nyawaku? Kau yang bodoh, kau datang hanya untuk mengantarkan nyawamu ke sini." Kemudian dengan segera Ketua Bian menyuruh semua murid aliran Tianho mengaktifkan bidang sihir 4 roh penghancur langit untuk mengepung dan membunuh Yeyu saat itu juga. Karena sebelumnya sudah tersebar kabar tentang kehebatan Yeyu yang mampu membunuh kedua pasukan elit aliran Tianho. Lalu Ketua Bian berkata, "Bidang sihir ini bisa menghadapi expert tingkat bibit suci. Jadi tak peduli jurus apapun yang kau punya, hari ini kau pasti akan mati di tangan kami." Yeyu dengan tenangnya tertawa mendengar ocehan dari Ketua Bian. "Hahaha, dengan bidang sihir kalian yang rendah itu ingin mengancamku. Asal kalian tahu saja, aku hanya butuh satu hentakan kaki untuk menghancurkannya."
Ucap Yayu mengancam sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Kemudian, seketika saja tanah di tempat itu terjadi retakan hebat yang membuat semua murid aliran Tianho kaget ketakutan karena efek spirit yang Yayu keluarkan sangat besar sehingga membuat bidang sihir yang dibuat murid-murid aliran Tianho pun hancur seketika. Ketua Bian kaget melihatnya karena Yayu menghancurkan kekuatan bidang sihir 4 roh itu dengan hanya satu hentakan kakinya saja. Apa? Ini mustahil. Sebesar apa sebenarnya kekuatan Yayu sekarang? Ucap Ketua Bian terlihat kaget keheranan. Melihat wajah Ketua Bian yang cemas, Yayu pun dengan sombong meledeknya. Bidang sihir ini tidak ada apa-apanya di mataku. Hanya kuanggap sebagai mainan anak-anak TK saja. Hahaha. Mendengar ledekan Yayu, Ketua Bian marah dan langsung menyuruh semua murid untuk menyerang Yayu. Dengan cepat, semua murid aliran Tianho mengepung Yayu dari segala arah. Yayu dengan santainya bilang, hanya sekelompok sampah. Kalian hanya ingin menyerahkan nyawa kepadaku. Dengan jurus telapak pembuka gunung, Yayu pun menghabisi semua murid aliran Tianho dengan sekali hentakan. Melihat semua murid-muridnya mati, Ketua Bian terlihat tidak berkutik di hadapan Yayu. Yayu melihat hal itu langsung meledeknya lagi dan berkata, hahaha. Kau tinggal sendiri di sini. Sekarang katakan apa permintaan terakhirmu sebelum kau menyusul pasukan sampahmu itu. Mendengar ledekan dari Yayu, Ketua Bian dengan penuh emosinya langsung menyerang Yayu menggunakan pedangnya. Melihat hal tersebut, Yayu langsung melawan serangan itu dengan jurus telapak pembuka gunung yang membuat Ketua Bian tak mampu melawannya, sehingga membuat dirinya terpental terkena pukulan Yayu hingga terluka. Kemudian Ketua Bian seketika mati di hadapan murid-muridnya. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung berlarian. Mereka menuju ke istana utama untuk melaporkan semua kejadian tersebut kepada ketua sekte. Yayu yang tak menghiraukannya berkata, sekelompok sampah, untuk apa aku kejar? Sekarang lebih baik aku langsung saja membunuh ketua sektenya. Yayu kemudian langsung menuju ke kediaman ketua sekte. Setelah sampai di depan istana dengan dendam yang ia bawa, Yayu langsung berteriak dan menantang ketua sekte. Mendengar kegaduhan yang dibuat Yayu, semua pasukan elit yang menjaga istana keluar. Mereka pun sambil tertawa meledek Yayu karena mendengar Yayu dengan sombongnya menantang ketua sekte sendirian. Namun tak lama berselang, ketua sekte pun keluar dari dalam istana karena mendengar keributan yang terjadi di luar. Mengganggu latihan tertutupku, hukumanmu adalah kematian, ucap ketua sekte yang menyauti tantangan tersebut. Melihat Yayu di hadapannya, ketua sekte langsung tertawa dan berkata, hahaha, kebetulan sekali, aku tidak perlu bersusah payah mencarimu Yayu. Kau datang untuk mengantarkan nyawamu sendiri ke sini. Hahaha. Yayu yang datang dengan dendamnya tanpa basa-basi, Yayu langsung menantang ketua sekte bertarung. Mendengar hal itu, ketua sekte menanggapinya dengan tertawa lagi. Ia pun berkata, dengan kekuatan pemurni sumsum kau ingin membunuhku? Apa kau sudah gila dan tidak waras Yayu? Tak terima diremehkan, Yayu kemudian mulai memancing kemarahan dari ketua sekte dengan bilang, kedua anakmu semua mati di tanganku, dan sekaranglah waktunya kalian bisa berkumpul di neraka semua, ucap Yayu sambil menyerang ketua sekte dengan jurus telapak pembuka gunung. Melihat aura spirit yang kuat dari Yayu, ketua sekte terlihat kaget. Dengan segera ketua sekte pun mengeluarkan jurus pamungkasnya dan seketika mereka beradu kekuatan. Perlu diketahui guys, di sini ketua sekte kekuatannya sudah sampai tingkat expert bibit suci. Di wilayah 9 benua, saat ini belum ada yang bisa menandinginya. Sedangkan Yayu baru sampai pemurni sumsum tingkat 9. Itu artinya sebenarnya Yayu bukanlah lawan dari ketua sekte. Tapi di sini Yayu memiliki keunggulan, yang mana Yayu di awal cerita memiliki sebuah pusaka gulungan emas yang masuk ke dalam kepalanya, sehingga dia mampu menyerap kekuatan yang ia pelajari dengan cepat. Dan dahulu juga tubuhnya pernah terkena pancaran sinar dari benda pusaka langit, warisan leluhur dari nona besar, yang membuat kekuatan tubuhnya berkali-kali lipat lebih kuat dari orang pada umumnya. Sehingga dalam pertarungan ini Yayu masih bisa bertahan dari serangan ketua sekte.
Melihat hal tersebut, orang-orang aliran Tianho keheranan dengan kekuatan Yeyu sebenarnya, yang seharusnya yaitu sudah mati dari serangan ketua sekte. Ketua sekte yang masih penasaran ingin membunuh Yeyu, dia pun mengeluarkan seluruh aura spiritnya agar kekuatan serangan yang dikeluarkan bisa membunuh Yeyu dengan sekali pukul. Aku akan membunuhmu dulu. Setelah itu baru menghabisi semua orang-orang yang tersisa dari istana Bitao, ucap ketua sekte sambil mengancam. Yeyu yang mendengarnya kemudian menjawabnya, ingin membunuhku? Majulah, jika kau mampu. Akulah yang akan mengantarkanmu ke neraka sekarang. Yeyu dengan jurus roh spiritnya menyerang ketua sekte yang sudah terlebih dahulu mengeluarkan jurus telapak api langit untuk membunuh Yeyu. Pertarungan pun terjadi lagi. Yeyu yang tak mau gagal dari balas dendamnya, ia pun mengeluarkan seluruh kekuatan yang dia miliki agar bisa membunuh ketua sekte, sehingga membuat tempat itu terjadi ledakan besar akibat dari gelombang kekuatan aura spirit yang sama-sama kuat antara mereka berdua. Seluruh bangunan di aliran Tianho hancur tak tersisa. Semua orang yang ada di sana pun ikut terluka akibat efek dari pertarungan hidup dan mati itu. Ketua sekte yang tak mampu menahan serangan Yeyu, ia pun terkena pukulan tepat di jantungnya. Dan pada akhirnya ketua sekte pun mengakui kehebatan Yeyu dan berkata, "Raga apa kau sebenarnya? Bagaimana bisa mengeluarkan serangan yang begitu kuat?" Dengan mata sinis Yeyu menjawabnya, "Raga penyerap spirit. Raga yang begitu luar biasa. Pantas saja aku kalah," ucap ketua sekte yang sudah tak berdaya karena luka dalam akibat pukulan dari Yeyu. Lalu seketika ketua sekte terjatuh dan mati di hadapan Yeyu. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh seluruh pasukan aliran Tianho yang masih hidup. Mereka sempat tidak percaya melihat semua kejadian itu. Lalu dengan marahnya mereka bermaksud menyerang Yeyu. "Ayo serang semua, kita bunuh dia, balas kematian ketua sekte." Melihat perlawanan dari pasukan aliran Tianho, Yeyu dengan cepat menyambatkan pedangnya, yang membuat pasukan aliran Tianho ketakutan dan berlutut di hadapan Yeyu. Lalu dengan tegas Yeyu bilang, "Ketua sekte aliran Tianho sudah mati. Yang berani melawan akan mati di tanganku." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Hatur nuhun.